Halo Sobat Gajah Mada, pernah dengar wawasan Nusantara? Mungkin terdengar berat, tapi itu sebenarnya penting tau untuk masa depan Indonesia. Nah, di tengah dinamika global dan berbagai tantangan di negeri ini, seberapa relevan sih wawasan Nusantara itu? Yuk, kita pelajari lebih dalam bersama. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini mencakup pandangan akan kesatuan wilayah kepulauan Indonesia yang tidak terpisahkan oleh lautan, melainkan dihubungkan oleh lautan itu sendiri. Secara konseptual, wawasan Nusantara merupakan penyatuan pandangan bangsa Indonesia terhadap wilayahnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, baik secara geografi, politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Ini mencerminkan upaya dalam menjaga integritas serta kedaulatan negara di tengah keberagaman suku, budaya, dan ras yang berada di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menguatkan identitas nasional. Dengan menguatkan identitas nasional, kita dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran terhadap keutuhan NKRI. Yang kedua adalah untuk menjaga kedaulatan wilayah. Seperti yang kita tahu sendiri, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan keunikannya masing-masing, seperti suku, agama, dan budayanya. Dengan adanya rasa cinta tanah air dan kesadaran, maka kita dapat menjaga wilayah-wilayah kita dari ancaman eksternal maupun internal. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari negara Indonesia. Dengan adanya rasa cinta tanah air dan kesadaran itu juga, kita dapat menghilangkan potensi-potensi yang dapat mengakibatkan perpecahan atau konflik antar daerah. Contoh konflik di Indonesia yaitu ketimpangan akses ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Ketimpangan akses ekonomi ini adalah ketidakseimbangan fasilitas dan hasil pembangunan antar wilayah, terutama di antar Jawa dan kawasan timur. Hal itu bertentangan dengan semangat kesatuan dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menekankan kesatuan dan keadilan dalam pembangunan dengan memeratakan infrastruktur pendidikan, ekonomi agar seluruh wilayah termasuk kawasan timur dapat maju dan dalam bingkai NKRI. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari keberagaman suku, bahasa, agama, hingga ras. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dalam potensinya. Meskipun demikian, keberagaman ini juga menjadikan salah satu tantangan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Nah, disinilah peran wawasan Nusantara diperlukan sebagai solusi atas berbagai tantangan yang ada. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan suatu kekayaan, bukan menjadi sebuah alasan untuk Indonesia berpecah belah. Oleh karena itu, jika teman-teman bertanya, apakah solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut, maka jawabannya adalah memperkuat wawasan Nusantara. Terlebih lagi di era globalisasi sekarang, yang mana informasi dengan cepat masuk ke Indonesia dan juga budaya asing masuk ke Indonesia, wawasan Nusantara berperan penting dalam menjadi tameng untuk mengingatkan kita mengenai jati diri bangsa kita. Oleh karena itu, jika teman-teman ditanya, apakah solusi dari perpecahan? Baik aja sebelumnya. Jadi, jika teman-teman ditanya, apakah solusi untuk berbagai tantangan yang ada terkait keberagaman di negara Indonesia, maka jawabannya adalah memperkuat wawasan Nusantara itu sendiri. Selamat siang, perkenalkan saya Rafli dari anggota kelompok 9 dari kelas PKN 95. Di sini akan mewawancara mengenai wawasan Nusantara. Boleh dikenalkan dulu mbaknya? Sebelumnya kenalin nama saya Dani, bisa dipanggil Dani. Aku dari Bakim angkatan 2023. Oke, sebelumnya kenalin aku Almas dari Paraga 23. Kenalkan saya Episodus, bisa dari Bakim angkatan 2023. Oke, langsung aja ya Mbak Dani untuk pertanyaan pertamanya. Sepenting apa sih wawasan Nusantara itu di tengah gempuran globalisasi sekarang? Jadi wawasan Nusantara tuh menurutku tuh penting banget, apalagi kita tuh hidup di Indonesia yang dimana tuh wawasan Nusantara tuh
bagian nilai-nilainya tuh bagian dari kehidupan kita. Lagi kita tuh kan sangat beragam ya, dari suku, ras, bangsa, apalagi budaya. Nah, wawasan Nusantara tuh yang mempersatukan kita dari berbagai perbedaan. Oke, jadi menurut Mbak Dani wawasan Nusantara itu penting untuk menyatukan berbagai perbedaan ya Mbak Dani. Lanjut ke pertanyaan kedua. Konsep wawasan Nusantara ini menurut Mbak Almas apakah masih relevan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan yang ada di Indonesia? Relevan banget sih, soalnya kan kayak yang kita lihat pembangunan di Jawa, kayak di Jawa sana itu lebih maju daripada di pulau lain, kayak misal di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, Papua kayak gitu. Nah, dengan kita nerapin wawasan Nusantara ini kan bisa di pulau-pulau lain tuh bisa kayak ada keadilan lah, nggak yang kayak Jawa doang gitu, jadi lebih merata pembangunannya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Karena Mbak Almas ini sudah menjawab dengan jawaban yang sangat baik ya. Apakah Mbak Almas ini sudah pernah mendengar atau belajar mengenai wawasan Nusantara sebelumnya? Baik dalam kelas, atau udah mengambil mata kuliahnya, atau dengar dari sumber-sumber lain mungkin? Kebetulan dari SD sampai SMA sih ya. Kalau untuk kuliah kebetulan juga kuliah sambil, tapi dari SD sampai SMA udah lumayan dapat materi dari wawasan Nusantara, juga udah diimplementasiin di dunia nyata juga sih, di kehidupan sehari-hari gitu. Dan ini mungkin pertanyaan keempat dan pertanyaan terakhir Mas Deus. Bagaimana mahasiswa seperti kita bisa ikut berkontribusi dalam menjaga semangat wawasan Nusantara khususnya pada era Indonesia saat ini? Mungkin lebih banyak berteman dengan orang-orang yang berbeda di negara kita ini. Menghindari mungkin berteman di antara sesama seperti misalnya orang Sumatera dengan orang Sumatera, orang Jawa dengan orang Jawa. Lebih baik bagi mahasiswa itu mengurus sehingga mempelajari budaya masing-masing, sehingga bisa mengetahui pandangan dari orang dari berbagai daerah. Oke, jadi intinya saling menghargai perbedaan masing-masing ya Mas Deus. Dan mengetahui perbedaan juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas jawaban, partisipasi, dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang Mas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya wawasan Nusantara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.